Media sosial kerap menjadi tempat penyebaran foto dan video porno. Perlu sanksi tegas agar para pelaku jera dan masyarakat tidak mudah terpapar konten pornografi. Bersama Tia Anissa dan Dedi Effendi, inilah Kopi Pagi minggu ini. Jangan sebarkan rekaman pornografi. Saudara bijak dan berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Dalam satu pekan terakhir, 2 ibu muda harus berurusan dengan pihak kepolisian karena mengirimkan video cabulnya melalui media sosial. Ironisnya, aksi cabul mereka dilakukan kepada anaknya sendiri yang masih di bawah umur. Menjelang Hari Media Sosial yang jatuh setiap tanggal 10 Juni, kami mengajak Anda untuk menyoroti salah satu penyalahgunaan media sosial. Bersama saya Tia Anissa dan juru kamera Dedi Effendi, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dalam waktu 1 pekan terakhir, dunia jagat maya diramaikan dengan kasus pencabulan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Pertama dilakukan oleh R, ibu muda berusia 22 tahun yang akhirnya harus berurusan dengan polisi karena mencabuli anaknya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Kejadian berawal ketika R menjalin pertemanan dengan pemilik akun Ica Syakila di Facebook. Dalam pertemanan, Ica kemudian menawari R pekerjaan dengan syarat R harus mengirim foto tanpa busana. Permintaan ini dituruti R karena dijanjikan akan mendapat uang. Bukannya mendapat bayaran, R justru disuruh membuat video porno bersama sang suami. Jika tidak dipenuhi, foto tanpa busana R akan diviralkan. Ancaman ini membuat R ketakutan, namun dia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena sang suami sedang tidak berada di rumah. Sebagai gantinya, Ica meminta R merekam adegan tidak senonoh dengan anaknya sendiri dengan imbalan uang 15 juta rupiah. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini akun IR yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebanyak 15 juta rupiah tidak ada dan tidak mentransferkan uang tersebut sebagai hadiah terhadap si wanita R ini. Ica ternyata ingkar janji. Dia tidak pernah mentransfer uang seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, video mesum R terhadap anaknya justru viral di media sosial. Ica juga tidak lagi bisa dihubungi karena akun Facebooknya sudah tidak aktif. Untuk memastikan kondisi mental R, polisi memeriksa kejiwaan R ke bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya. Tidak hanya R, kondisi anaknya juga mendapat perhatian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan. Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan korban tidak mengalami trauma dan gangguan psikologis, mengingat korban masih di bawah umur. Tidak lama berselang, polisi juga menangkap AK, ibu muda berusia 26 tahun di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. AK ditangkap karena merekam aksi tidak senonohnya dengan sang anak untuk dikirim ke seseorang bernama Ica, yang juga dikenalnya melalui Facebook. Seperti halnya R, AK mau mengabulkan permintaan Ica karena alasan terdesak kebutuhan ekonomi. 2 kasus terakhir ini motifnya sementara ekonomi, ya. Ada kebutuhan ekonomi, ya tanpa memikirkan akibat, akhirnya menghalalkan cara itu untuk mendapatkan uang. 2 kasus pencabulan yang melibatkan anak kandung dan tersebar di media sosial ini sontak mengejutkan masyarakat. Agak miris sih Kak, karena kan anaknya juga masih di bawah umur ya, di bawah 5 tahun kalau nggak salah, balita atau batita sih bilangnya. Kalau menurut aku sih agak miris sih dengan adanya kasus seperti itu gitu. Kaget sih, karena kan mungkin kita yang sebagai kita tahu biasanya itu dari ayah kebanyakan ya ke anak perempuan, tapi ternyata nggak menutup kemungkinan dari ibu ke anak laki-laki juga bisa ternyata ya. Gitu sih, kaget sih. Ya kalau aku kan seorang ibu juga ya, punya anak balita juga yang mungkin umurnya hampir mirip dengan kejadian tersebut. Bukan miris sih, lebih ke kayak kaget aja, kayaknya nggak mungkin dilakukan oleh seorang
ibu kepada anaknya, apalagi ini ibu kandung ya, kalau nggak salah dengar. Terus kalau emang benar atas desakan ekonomi, nah ini baru miris. Saya sih pribadi opininya memang lebih ke masalah kejiwaan sih ya, yang jelas bukan perekonomian bukan jadi salah satu penyebabnya, karena untuk pornografi itu sendiri lebih ke psikisnya kayaknya ya, bukan ke bukan ke keadaannya lah gitu sih. Ini bukan manusia sih, ya enggak sih guys, kayak kok bisa gitu, maksudnya anak nih yang dilahirin sama ibunya sendiri terus ya seperti itulah, kayak nggak masuk akal. Mungkin ada sebabnya kali ya dia bisa seperti itu, mungkin karena faktor-faktor eksternal ataupun dari masalah keluarga itu sendiri mungkin. Sebenarnya kesalahan utamanya di ibu lah. Kenapa moral kompasnya itu bisa hilang begitu saja? Kenapa anak sendiri yang umur 5 tahun itu bisa dilakukan sedemikian rupa melanggar perlindungan terhadap anak, padahal itu adalah darah daging sendiri gitu. Hanya demi untuk dengan alasan ekonomi. Ya, kalau semuanya dengan alasan ekonomi lalu menghalalkan cara segala macam boleh dilakukan, ya itu tidak benar kan. Tidak hanya media sosial, aplikasi permainan yang digemari anak di bawah umur dan remaja juga kerap kali disusupi para pedofil dan pelaku pencabulan yang mencari korban. Mereka meminta foto atau video tanpa busana, lalu dijadikan alat untuk memeras atau menjualnya ke pihak lain. Anak-anak memang kerap menjadi korban kejahatan seksual. Ironisnya, seringkali pelakunya adalah orang terdekat, termasuk orang tua korban. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, sepanjang tahun 2023, ada 2.656 pengaduan terkait kekerasan pada anak. Dari angka itu, 358 kasus diantaranya merupakan kejahatan seksual, di mana 262 kasus atau 9,6% kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh ayah kandung dan 153 kasus atau 6,1% dilakukan oleh ibu kandung. Itulah sebabnya KPAI meminta semua pihak tidak abai terhadap praktik kekerasan terhadap anak, apalagi kekerasan seksual. Nah, ini makanya kami mengingatkan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia sudah sangat serius di dalam melakukan pencegahan kekerasan ya, kekerasan terhadap anak apapun termasuk kekerasan seksual. Sudah ada nih Stranas terkait pencegahan kekerasan seksual. Di sana salah satunya adalah difokuskan pada menciptakan lingkungan anak yang aman dan ramah untuk anak, lingkungan yang bebas dari kekerasan. Dan ini tanggung jawab siapa semuanya, pemerintah mulai pusat, daerah sampai pemerintah desa dan kita semua masyarakat. Jadi jangan pernah abai dan mentoleransi atau menormalisasi kekerasan terhadap anak. Tidak abai dan tetap bijak saat bermedia sosial. Inilah yang diperingatkan oleh KPAI untuk menghindari kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial. Di Tasikmalaya, seorang pemuda berinisial YPS ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi berusia 13 tahun. Modusnya pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi permainan Mobile Legends. Di tengah permainan, pelaku meminta nomor telepon korban. Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan foto dan video porno dirinya ke korban. Sebaliknya, pelaku juga minta korban mengirim foto dan video sejenis. Jika tidak dituruti, pelaku mengancam akan melukai diri sendiri atau mengirim foto bagian tubuhnya yang berdarah karena terluka ke nomor telepon korban. Hukuman untuk para pelaku kejahatan seksual sebenarnya tidak main-main, apalagi jika ditambah dengan penggunaan media sosial. Mereka akan dikenai pasal berlapis. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dan yang paling tinggi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Peredaran video porno atau kasus pencabulan di media sosial memang sulit dicegah. Pelakunya mempunyai banyak cara untuk meraup keuntungan dari penyalahgunaan media sosial. Bahkan kebijakan baru media sosial X milik orang terkaya di dunia, Elon Musk, justru membebaskan konten dewasa atau pornografi. Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Mereka mendesak ada sanksi tegas dari penegak hukum dan pemblokiran situs dan akun media sosial yang jelas-jelas menyebarluaskan pornografi. Kalau sanksinya ya harus
diberikan hukuman ya, karena buat contoh masyarakat juga supaya ada efek jerak. Misalkan hal-hal semacam itu memang sudah melanggar hukum gitu. Hukumannya kalau bisa kita lihat kan hal-hal seperti ini terjadinya mungkin di kalangan menengah ke bawah ya, mungkin bisa jadi. Nah jadi ya mungkin exposure terhadap tingkat pendidikan juga mungkin bisa berpengaruh, terus juga literasi yang minim juga di masyarakat seperti itu gitu ya. Kalau dari pemerintah mungkin itu sih ya, bersosialisasi tentang hal-hal seksual gitu kan, mungkin kan di Indonesia masih tabu kan. Hanya dari pihak pemerintah mungkin ada edukasi ya, mungkin buat banyak-banyak kegiatan untuk mengedukasi bahwa yang kayak gini tuh nggak bener banget malah. Untuk langkah ke depannya mungkin bagi instansi seperti perlindungan anak atau mungkin perlindungan ibu dan anak ya kalau nggak salah ya, atau Komnas HAM mungkin ya, itu mungkin lebih ada lagi yang namanya penyuluhan atau edukasi secara menyeluruh ke masyarakat gitu loh, dan lebih in-depth lagi ke masing-masingnya gitu loh, karena memang ini sesuatu yang di luar Nurul ya. Mari edukasi bersama, mari kita, kalau pemerintah ya digalakkan upaya-upaya pencegahan, edukasi di semua lingkungan, lingkungan pengasuhan ataupun lingkungan pendidikan, semua sama-sama mengambil peran, bergerak bersama melakukan pencegahan. Butuh sanksi tegas dari penegak hukum agar para pelaku tindak asusila yang menjadikan anak di bawah umur sebagai korban menjadi jera. Di sisi lain, orang tua juga jangan pernah bosan untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Demikian Kopi Pagi minggu ini. Saya Tia Anissa beserta juru kamera Dedi Effendi pamit. Salam SCTV.